Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Salman Ziaul Azmi akan mempresentasikan mengenai analisis lingkungan eksternal PT Mitrans. Ya, bagian yang pertama adalah latar belakang. Revolusi Industri 4.0 menuntut pelaku bisnis untuk memaksimalkan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam bisnis memunculkan sesuatu yang bernama ekonomi digital. Nah, ekonomi digital semakin berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, 5,5% dari PDB atau sekitar 814 triliun rupiah dikontribusikan oleh ekonomi digital di Indonesia. Salah satu bagian dari ekonomi digital adalah industri fintech. Fintech merupakan finansial teknologi, yakni sebuah industri yang melakukan proses keuangan dengan memanfaatkan bantuan dari teknologi. Mitrans merupakan salah satu layanan payment gateway, di mana payment gateway merupakan salah satu bagian dari industri fintech tersebut. Saat ini Mitrans telah melayani perusahaan seperti Garuda Indonesia, Tokopedia, Gojek, hingga Traveloka. Meskipun telah dipercaya oleh perusahaan besar, kebutuhan akan layanan pembayaran akan terus berkembang. Ditambah lagi situasi yang terus berubah. Oleh sebab itu, analisis lingkungan bisnis eksternal yang ada di sekitar Mitrans perlu adanya dilakukan identifikasi peluang dan ancaman serta implikasi bagi bisnis. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Terhadap 3 rumusan masalah mengenai peluang, ancaman, atau implikasi bisnis terhadap lingkungan eksternal yang mempengaruhi Mitrans. Selanjutnya, profil Mitrans. Mitrans didirikan pada tahun 2012. Awalnya bernama Veritrans, dibentuk melalui joint venture 3 perusahaan, yaitu Mid Plaza Holding, Veritrans Jepang, dan Netprice. Tujuan awalnya untuk menawarkan sistem pembayaran yang aman dan mudah bagi bisnis daring di Indonesia. Pada tahun 2016, namanya berubah menjadi Mitrans hingga kemudian diakuisisi oleh Gojek pada tahun 2017. Kantor Mitrans sendiri berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terdapat 3 layanan Mitrans. Yang pertama adalah Mitrans, sama dengan nama perusahaannya. Sistem pembayaran daring dengan 20 metode pembayaran disertai sistem anti-fraud. Sistem anti-fraud merupakan sistem yang didesain khusus untuk pasar Indonesia dan mampu mendeteksi kecurangan, sehingga memberikan keamanan lebih bagi pelaku e-commerce. Yang kedua adalah Aegis. Aegis merupakan sistem deteksi kecurangan pelanggan. Aegis mampu mendeteksi kecurangan pada web e-commerce, memonitor perilaku pelanggan, nasabah, institusi keuangan dan perbankan, serta mendeteksi adanya penyalahgunaan promosi. Kemudian, masuk kepada lingkungan eksternal yang pertama, yaitu lingkungan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dunia cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017, pertumbuhannya 3,19%. Lalu mengalami penurunan hingga 2019, perkiraan terakhir adalah 2,9%. Pandemi virus corona juga mempengaruhi keadaan ekonomi dunia. Pada April 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia jatuh ke angka negatif 3%. Sedangkan di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3%. Peluang yang muncul dari keadaan ini adalah peningkatan jumlah transaksi. Jumlah transaksi meningkat karena pandemi memaksa masyarakat untuk berada di rumah. Hal ini membuat masyarakat lebih banyak untuk berbelanja melalui e-commerce. Sedangkan ancamannya adalah adanya penurunan daya beli apabila keadaan seperti ini akan bertahan lebih lama. Implikasi bisnis bagi Mitrans adalah melakukan diferensiasi, yakni menyediakan penawaran yang berbeda dibandingkan penyedia layanan payment gateway lainnya, sehingga peningkatan transaksi yang terjadi
dapat diambil untuk menjadi pangsa pasar Mitrans. Sedangkan yang kedua adalah melakukan efisiensi keuangan. Ancaman penurunan daya beli masyarakat perlu dihadapi dengan melakukan efisiensi keuangan agar perusahaan dapat bertahan. Kemudian lingkungan yang selanjutnya adalah lingkungan hukum bisnis Indonesia. Peraturan OJK nomor 13 tahun 2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan merupakan payung hukum industri fintech. Di dalamnya diatur mekanisme pencatatan, pendaftaran, pemantauan, serta pengawasan fintech dan berbagai aturan lainnya. Peluang yang ada adalah peraturan ini menjadi standar operasional bagi bisnis dalam industri fintech. Hal ini mampu meningkatkan kinerjanya di mata konsumen. Ancaman yang muncul adalah adanya biaya adaptasi pada keamanan dan isu privasi. Biaya adaptasi diperlukan oleh perusahaan untuk mengadopsi standar operasional. Sedangkan di samping itu, peraturan mengenai keamanan dan isu privasi terhadap data pelanggan perlu ditangani dengan serius. Mengenai implikasi bisnis terhadap Mitrans harus menyesuaikan layanannya sesuai dengan aturan yang ada. Lingkungan bisnis selanjutnya adalah lingkungan hukum bisnis internasional. 82 negara anggota WTO tengah merumuskan sejumlah peraturan mengenai ekonomi digital, di mana di dalamnya juga terdapat wacana mengenai pemajakan. Di samping itu, organisasi perdagangan internasional lain seperti NAFTA saat ini juga tengah mendapat kesepakatan untuk merubah peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan era sekarang. Nah, di Indonesia sendiri, di regionalnya yakni ASEAN, pada ASEAN Summit ke-32 di Singapura, pada April 2008 kemarin, Menteri Perdagangan Indonesia mengusulkan untuk memberikan pajak kepada barang dan jasa di perdagangan elektronik. Nah, situasi ini memberikan peluang berupa adanya kemudahan perpindahan barang dari dan ke luar negeri, yang menyebabkan meningkatnya barang yang diperjualbelikan di e-commerce. Ancamannya adalah adanya wacana pembaruan hukum akan mengancam kestabilan suplai barang yang saat ini telah terjadi. Hal ini dapat mempengaruhi harga barang hingga nantinya akan mempengaruhi kepada jumlah transaksi yang berjalan. Di samping itu, adanya wacana pemajakan juga dapat mempengaruhi perubahan biaya transaksi untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan payment gateway agar tetap profit. Mengenai implikasi bisnisnya, Mitrans perlu melakukan perbaikan infrastruktur operasional karena kemudahan perpindahan barang juga yang akan berdampak pada peningkatan transaksi harus didukung dengan infrastruktur mitra yang baik agar dapat memberikan layanan dengan optimal. Di samping itu, wacana pemajakan harus dihadapi dengan melakukan formulasi kembali pricing dari Mitrans itu sendiri, sehingga perusahaan dapat tetap profitable. Untuk selanjutnya adalah lingkungan demokrasi. Untuk selanjutnya adalah lingkungan demografi. Indonesia mengalami bonus demografi dan aging population di saat yang bersamaan. Pada tahun 2020 diperkirakan bahwa penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai angka 269,6 juta. Sebesar 68,7% adalah penduduk dengan usia produktif. Ini mencerminkan adanya bonus demografi. Sedangkan aging population dicerminkan dengan data BPS yang mengatakan bahwa pada tahun 2035 penduduk Indonesia yang sudah tidak produktif diperkirakan berjumlah 167,2 orang. Kenyataan ini maksa bahwa pemanfaatan bonus demografi harus dimaksimalkan dengan baik. Peluang yang muncul adalah
semakin besarnya peluang pemanfaatan e-commerce untuk mendukung produktivitas dari masyarakat yang berada dalam usia produktif. Ancaman yang ada adalah apabila sumber daya manusia yang tidak berkualitas pada saat terjadi bonus demografi, maka hal ini dapat berdampak buruk bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam jangka panjang karena kualitas SDM yang rendah. Implikasi bisnis yang dapat dilakukan, Midtrans dapat melakukan corporate social responsibility dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan. Yang selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Saat ini masyarakat memiliki gaya hidup yang serba efisien, efektif, yang menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Baik dalam hal komunikasi, transportasi, hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, penyalahgunaan data oleh fintech akhir-akhir ini sempat menjadi berita. Terdapat perusahaan fintech di Indonesia yang menyalahgunakan kontak telepon yang dimilikinya, yang didapat dari nasabahnya, dilakukan untuk melakukan penagihan dengan menelpon orang-orang terdekat yang ada dalam kontak tersebut. Tentunya hal ini adalah suatu hal yang melanggar norma. Situasi ini memberikan peluang ketergantungan masyarakat untuk terus efisien dan efektif, menjadikan pasar dari e-commerce yang terus tumbuh. Di samping itu, adanya berita pelanggaran penyalahgunaan data oleh satu fintech dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan sistem keamanan yang ada di perusahaan fintech-fintech yang lainnya. Ancaman yang muncul adalah adanya stigma negatif terhadap fintech karena masyarakat akan tidak percaya terhadap keamanan fintech di Indonesia saat ini. Implikasi bisnisnya, fintech harus terus mengembangkan sistem keamanannya agar penyalahgunaan data dan kebocoran data tidak terjadi. Kemudian, untuk mengatasi stigma negatif, fintech perlu mengadakan promosi mengenai manfaat fintech dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah lingkungan politik. Pemegang kekuasaan sangat menentukan regulasi industri baru. Contohnya, pada tahun 2015, terjadi lika-liku perubahan regulasi terhadap startup layanan ojek online seperti Gojek. Ketika itu, Menteri Perhubungan menyatakan melarang Gojek untuk beroperasi. Padahal di saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya mendukung. Dalam keberlanjutannya, CEO Gojek Nadiem Makarim bahkan saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menggambarkan bahwa pemegang kekuasaan tuh bisa dari yang awalnya melarang, bahkan sampai sekarang dia malah bisa menduduki jabatan politik di pemerintahan. Kemudian dalam situasi politik internasional, perang dagang antara Amerika dan Serikat, Amerika dan Cina, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina merupakan bentuk dari efek agenda politik oleh Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Di sana, Trump menggunakan isu anti-migran dan anti barang impor sebagai kampanye politiknya menjelang pemilihan presiden selanjutnya. Peluang yang ada, dukungan dari pemegang kekuasaan memberikan harapan pertumbuhan bagi perusahaan. Sedangkan ancamannya adalah kekhawatiran dari pelaku pasar karena adanya situasi politik yang tidak stabil sehingga dapat mempengaruhi. Contohnya misalnya pada nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar. Implikasi bisnisnya,
Mitrans perlu melakukan kerjasama dengan pemegang kekuasaan, tentunya dalam konteks yang positif, seperti kolaborasi atau menyediakan layanan keuangan yang optimal bagi masyarakat. Mitrans juga perlu melakukan efisiensi keuangan, karena ketidakpastian yang ada akan lebih baik apabila dipersiapkan dengan melakukan efisiensi keuangan sesegera mungkin. Selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Adanya teknologi AI, machine learning, big data, hingga blockchain bermanfaat untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi layanan yang diberikan kepada konsumen. Contohnya misal blockchain. Blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi dengan melakukan enkripsi terhadap data tersebut. Peluang yang ada adalah teknologi memungkinkan pengembangan keamanan dan kemudahan bagi konsumen. Ancamannya dalam mengadopsi teknologi-teknologi terkini memerlukan biaya besar. Di samping itu, dibutuhkan SDM yang mumpuni, di mana mereka memiliki keahlian khusus. Seperti itu. Kemudian untuk implikasi bisnisnya, Mitrans perlu mengadopsi teknologi tersebut. Misalnya kecerdasan buatan, blockchain, atau machine learning dalam sistem keamanan pembayaran mereka. Karena akan memberikan nilai yang lebih di mata konsumen. Sedangkan pada aspek lingkungan alam, sisi positifnya adalah fintech mengurangi kebutuhan akan uang kertas, logam, dan transportasi. Sedangkan sisi negatifnya, fintech berkontribusi dalam pencemaran berupa limbah elektronik. Pada kenyataannya, di Amerika Serikat sendiri, limbah sisa aktivitas pusat data menyumbang 70% limbah beracun di sana. Bahkan, sisi negatif yang lainnya adalah konsumsi energi yang besar. Saat memproses seperti pusat data atau kecerdasan buatan, bahkan cryptocurrency, hal itu akan menghabiskan konsumsi energi yang besar. Faktanya, pusat data dunia saat ini tercatat mengonsumsi 3% dari pasokan listrik dunia dan memproduksi 2% emisi gas rumah kaca dunia. Peluangnya adalah fintech mengurangi biaya transportasi ketika akan bertransaksi sehingga lebih menarik bagi konsumen. Ancamannya adalah untuk melakukan kinerja yang optimal, biasanya peralatan elektronik akan menghabiskan energi yang besar. Seperti itu. Untuk implikasi bisnisnya, demi menjaga agar tidak terlalu banyak dibutuhkan penggantian peralatan, Mitrans dapat melakukan program maintenance. Di samping itu, Mitrans dapat mendesain bagaimana sistemnya dapat efisien dalam penggunaan energi. Di lingkungan pemerintahan, dalam menghadapi situasi corona, pemerintah memberikan stimulus fiskal. Pada akhir Februari misalnya, pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan pajak. Kemudian memberikan stimulus tahap kedua dengan merevisi defisit APBN dari yang awalnya 1,76% menjadi 2,5%. Stimulus mengenai kebijakan relaksasi pajak penghasilan untuk industri terdampak juga dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah ternyata juga mengatur mengenai penerapan pajak transaksi elektronik pada Perpu nomor 1 2020 yang menjadi payung hukum pemerintah dalam merespon pandemi yang dilakukan. Nah, berdasarkan situasi ini, peluangnya adalah adanya peningkatan transaksi karena daya beli masyarakat dalam situasi yang sulit tetap bertahan. Ancamannya
adanya wacana pemajakan dapat berdampak pada kenaikan biaya transaksi. Hal itu dapat membebankan pelanggan. Implikasi bisnis bagi Mitrans. Mitrans perlu melakukan penghematan biaya operasional. Hal ini diperlukan agar Mitrans tetap dapat beroperasi. Karena situasi yang sulit ini, meskipun daya beli masyarakat saat ini dapat bertahan, apabila terus berlanjut, lama-kelamaan juga akan menurun dan mempengaruhi jumlah transaksi yang terjadi. Mitrans juga perlu mempertimbangkan pricing-nya kembali untuk menyesuaikan dengan wacana pajak yang mungkin akan diimplementasikan segera. Kesimpulannya, peluang yang ada meliputi peningkatan transaksi, kebijakan pemerintah mengurangi jatuhnya daya beli, standarisasi layanan melalui payung hukum, hadirnya teknologi terbaru untuk keamanan dan kemudahan pelanggan. Kemudian, ancaman yang ada yaitu meliputi daya beli terus menurun, operasional perusahaan terancam, resiko kebocoran dan penyalahgunaan data, wacana penerapan pajak, ketidakstabilan politik, serta kebutuhan infrastruktur IT yang berbiaya besar. Implikasi bisnis yang ada meliputi efisiensi, peningkatan reliabilitas, dan keamanan. Mempertimbangkan pricing juga menjadi implikasi bisnis yang dapat dipilih oleh Mitrans. Implikasi bisnis yang lainnya adalah mengembangkan sistem pembayaran yang efisien dalam penggunaan energi, serta mengadakan kegiatan CSR, seperti pelatihan, kewirausahaan tadi, atau yang lain adalah melakukan kampanye mengenai lingkungan dan bagaimana Mitrans menyikapinya. Saran yang dapat diberikan adalah Mitrans seharusnya terus melakukan analisis lingkungan eksternal secara berkelanjutan, karena mengingat di zaman sekarang kondisi lingkungan sangat cepat berubah. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.